kan seperti yang kita tahu kalau bahwa profesi guru ini adalah suatu profesi yang amat mulia. Nah, sebagai seorang yang memiliki profesi tersebut, bagaimana sudut pandang itu tentang pengertian guru? Pengertian guru itu kan orang sebagai sumber belajar, berarti orang yang memberikan pembelajaran, mengajar dan mendidik peserta didik. Kalau sumber belajar itu kan bisa banyak, tetapi kalau guru ini bedanya, guru ini kan orang yang memiliki empati, memiliki rasa. Jadi ketika dikatakan anak itu bisa belajar dengan teknologi, benar, tetapi mungkin penyampaiannya beda ketika yang menyampaikan guru. Jadi contohnya seperti kemarin waktu pandemi, jadi bisa dilihat pengertian bedanya guru. Jadi kalau dapat disimpulkan, guru itu seseorang sebagai sumber belajar yang memberikan, membimbing dan mendidik peserta didik, gitu nih. Lanjut yang paling selanjutnya, sering kami dengar bahwa guru adalah panutan bagi anak didiknya. Dapatkah Ibu menyebutkan beberapa tugas dan tanggung jawab guru di sekolah? Tugas dan tanggung jawab guru di sekolah secara umum atau ke siswa? Secara umum sama yang ke siswa. Kalau secara umum, guru itu kan, apalagi guru yang termasuk ASN, itu kan sebagai pelayan masyarakat juga. Jadi memberikan pelayanan tidak hanya terhadap siswa, tapi juga wali, masyarakat terdekat, kemudian tanggung jawab keprofesionalan, profesional dalam hal kedisiplinan, profesional mendidik, kemudian tanggung jawab melaksanakan kode etik guru, tidak melanggar kode etik guru, karena setiap profesi itu memiliki kode etiknya, pribadian seperti tata krama dan sebagainya. Kalau tugas guru ke siswa, ya seperti biasanya mungkin sudah mendidik, mengajar, kemudian memberikan kasih sayang, karena kan di sekolah ini berarti tanggung jawab anak saya, gitu kan, sebagai orang tua di sekolah. Sebagai orang tua di sekolah, tidak hanya secara kognitif tapi juga secara afektif, memberikan bimbingan, misalnya bimbingan konseling juga, kemudian evaluasi, kita memberikan penilaian, tidak hanya kognitif juga. Jadi penilaiannya, apalagi di kurikulum terbaru itu sudah dipelajari ya, yang kurikulum merdeka, jadi banyak aspek yang bisa kita evaluasi dan kita kita sampaikan kepada orang tua, si A ini bakat ini dan sebagainya. Jadi tugasnya memang banyak ya, intinya orang tua di sekolah ya, tidak hanya mengajar, tapi ya tadi ya ada memberikan bimbingan, mengarahkan, mengevaluasi.
terlepas dari tantangan dan kendala. Nah, apakah Ibu bisa menjelaskan kepada kami tantangan dan kendalanya sebagai guru selama ini? Oh iya, misalkan benar-benar lulus juga saya baru mengajari itu kurang lebih 6 tahun ini. Walaupun baru 6 tahun tapi ya banyak sekali hal yang ditemukan, banyak sekali. Tapi yang namanya tantangan lebih apa? Oh ya mungkin kita menyiapkan kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan karakteristik siswa. Misalnya satu kelas itu ada 25 siswa, banyak sekali karakteristik. Kita bisa memulai awalnya itu kan ada kita mensurvei setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kita bisa tanya ke guru yang sebelumnya. Makanya untuk kegiatan pembelajaran kan harus disesuaikan. Nah itu tantangannya harus membuat metode, model kegiatan pembelajaran yang menyesuaikan karakteristik siswa. Nah padahal kemarin saat diklat itu katanya yang di kurikulum baru itu ketika menyampaikan materi itu disesuaikan karakteristik siswa. Jadi misalnya materinya itu sama yang diberikan, misalnya mengamati bentuk-bentuk daun misalnya gitu toh, tapi disesuaikan dengan karakteristik siswa pembelajarannya. Misalnya yang satu dia ada satu kelompok yang dia itu bisa menangkap itu dengan sesuatu yang nyata. Nah, misalnya diberikan kesempatan keluar untuk mencatat itu toh. Ada yang sukanya misalnya menonton, dikasih tontonan dan nah masalahnya itu bingung bagaimana untuk mengawasinya. Kan itu dalam satu waktu ya. Ya itu kendalanya seperti itu. Soalnya biasanya kalau saya mengajarnya itu kan mereka 25. Jadi ya saya lebih ke bukan samakan tapi berbeda-beda. Maksudnya pembelajaran hari ini menggunakan metode menonton. Ya semuanya ikut menonton karena saya hanya bisa mengontrol itu. Ketika pembelajaran selanjutnya mungkin di luar tadi mengamati, ya semuanya ikut mengamati. Jadi ketika disuruh mendiferensiasi atau membedakan saat pembelajaran secara langsung, nah itu kesulitannya, tantangannya. Kemarin kan masih menggunakan kurikulum yang sebelumnya, jadi untuk pembelajarannya masih walaupun menyesuaikan karakter siswa, tapi pembelajarannya masih disamakan. Walaupun berbeda-beda, tapi masih dalam waktu itu sama. Paham nggak maksudnya? Ya jadi misalnya hari ini dengan nonton layar ya semua Metodenya sama. ya, besok misalnya dengan praktikum ya semuanya ikut praktikum. Padahal kan katanya kita juga baru belajar yang kurikulum baru kan belum, itu kan diberikan kesempatan yang berbeda sesuai karakter siswa. Jadi saya memberikan kesempatan menyiapkan yang di sini nonton, yang di sini nanti praktik, yang di sini apa. Nah itu kan mungkin kan jadi tantangan. Kalau masalah hambatan ya banyak sekali. Masalah siswa mungkin ada masalah di rumah, kebawa ke sekolah, masalah secara kognitif, misalnya kelas 5 ada yang belum bisa lancar membaca, ada, tapi kan walaupun diberikan bimbingan gitu, tapi kan sistemnya sekarang tidak bisa paksaan ya, tidak boleh membebankan. Jadi ya diberikan tambahan, tapi ya iya karena kan juga masuk
inklusi kemarin tuh yang slow learner. Ya jadi ya dipaksakan seapapun ya seperti itu. Ini kayaknya aku ya Pak. Untuk menjadi guru profesional bersama ya apa saja tips untuk kawan-kawan yang belum pertama sendiri untuk tercapai ya Jadi guru yang maksimal profesional. profesional. Kalau memberikan tips mungkin saya juga belum bisa dikatakan benar-benar guru profesional mungkin, tapi ya berusaha karena kan juga pengalaman itu menjadi terpenting. Teori-teori tanpa pengalaman juga tidak ada artinya ya. Dan juga mungkin pengalaman saya baru 6 tahun. Jadi yang bisa saya berikan tips apa ya? Mungkin yang pertama niat. Ya dari hati ya. Kalau kuliah sampai S2 pun di pendidikan apapun kalau niatnya tidak ingin jadi guru ya nggak akan 100% terjun ke guru. Jadi mungkin tipsnya ya niat lillahi ta'ala. Niat itu kan dari diri kita. Terus apa ya? Nambah-nambah kayak ikut pelatihan soft skill atau jadi mencari wawasan ilmu yang sebanyak mungkin ya kan. Jadi di kampus tadi juga bisa mengikuti bimbingan-bimbingan, tapi menurut saya ya paling penting itu lihat secara langsung, jadi bisa sharing kepada teman-teman mungkin yang sudah terjun ke ada boleh jadi kita masih semester ya jadi masih awal. Iya mungkin besok kan ada PPL dan itu mempelajari apa sih tugas dan fungsi guru yang sebenarnya. Jadi mempelajari sebanyak mungkin, besok saat diterjunkan itu sudah bisa menerapkan dan bisa menyikapi ketika ada berbagai masalah. Dia tentunya yang nyata. Kalau tanpa hanya belajar teori saja juga nggak akan jadi ya kalau tidak dengan praktek. Tapi kan ini juga masih semester awal ya, berarti ya yang gigih yang belajar apa materinya kan banyak sekali ya ini pedagogiknya, profesional. Wah iya, berarti ya itu kesempatan saat teori ini karena nanti saat penerapan di ini kan nanti biasanya agak lupa. Oh iya ya, kalau mengatasi masalah seperti ini bagaimana? Nah, mungkin ini kesempatannya bertanya sebanyak mungkin kepada orang yang sudah profesional, mungkin dosennya, kakak tingkatnya. Mana kuliah? Dosennya? Dosen saya dulu. Kalau misalnya ada yang tadi jawabnya kurang jelas, saya juga bingung soalnya mau memberikan jawaban profesional tugas banget. Saya juga baru belajar. Sama-sama belajar. Ya, sekian dari maaf jika kami banyak kurangnya. Semoga ilmu yang kami terima bisa bermanfaat ke kami ke depannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan membacakan mengenai makalah hasil observasi guru sekolah dasar. Sebelumnya perkenalkan, saya Ana Afifatur Rahmah, NPM 210. Saya Nadila Zikrina, NPM 217. Dan saya Nelly Anjarwati, NPM 236. Yang pertama ada bab 1, yaitu bagian pendahuluan. Latar belakang, menurut dalam UU RI nomor 14 tahun 2000, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada setiap peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Guru merupakan salah satu komponen penting dalam proses belajar mengajar. Seorang guru ikut berperan serta dalam usaha membentuk sumber daya manusia yang berpotensial di bidang pembangunan. Pengertian guru profesional menurut para ahli adalah semua orang yang mempunyai kewenangan serta bertanggung jawab pendidikan anak didiknya, baik secara individual atau klasikal di sekolah atau di luar sekolah. Secara sederhana, pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat atau tidak memperoleh pekerjaan yang lainnya. Profesionalisme yang berdasarkan keterbukaan dan kebijakan terhadap ide-ide pembaharuan itulah yang akan mampu melestarikan eksistensi sekolah. Guru yang profesional dituntut harus mampu berperan selaku manajer yang baik, yang di dalamnya harus mampu melangsungkan seluruh tahap-tahap aktivitas dan proses pembelajaran dengan manajerial yang baik sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat diraih dengan hasil yang memuaskan. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama ada apa pengertian guru menurut sudut pandang orang yang memiliki profesi tersebut. Yang kedua, apa saja tugas dan tanggung jawab guru di sekolah. Yang ketiga, bagaimana etika seorang guru yang baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Yang keempat, apa saja tantangan atau kendala untuk menjadi guru profesional. Dan yang kelima, bagaimana tips untuk menjadi guru yang profesional. Adapun tujuannya yaitu pertama, untuk mengetahui pengertian guru menurut sudut pandang orang yang memiliki profesi tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab seorang guru di sekolah. Yang ketiga, untuk mengetahui etika seorang guru yang baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Dan yang keempat, untuk mengetahui tantangan atau kendala untuk menjadi guru yang profesional. Dan yang terakhir, nomor 5, untuk mengetahui tips untuk menjadi guru yang profesional. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu tinjauan tentang guru.
Pengertian guru. Guru adalah orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus sungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Guru merupakan ujung tombak pendidikan. Keberadaan guru menjadi aspek penting bagi keberhasilan sekolah, terutama bagi guru yang melaksanakan fungsi mengajarnya dengan penuh makna. Artinya, guru sangat kompeten dengan bidangnya, kinerja profesional, menjadi seorang yang serba bisa dan memiliki harapan tinggi terhadap siswanya. Jadi dalam mengajar, guru itu bergulat dengan pengetahuan. Guru merupakan orang yang diserai tanggung jawab untuk mendidik, membimbing, dan mengarahkan anak didik agar memiliki pengetahuan sekaligus kepribadian yang mulia. Guru juga merupakan satu unsur pendidikan yang berperan dalam keberhasilan proses pendidikan. Mengingat besarnya tugas seorang guru, maka guru dituntut untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme agar dapat memenuhi tantangan masyarakat yang semakin berkembang. Yang kedua, syarat menjadi guru. Seorang guru tidaklah mudah seperti yang dibayangkan orang selama ini. Ternyata untuk menjadi guru yang profesional tidaklah mudah, harus memiliki syarat-syarat khusus dan harus mengetahui seluk-beluk pendidikan. Syarat menjadi seorang guru sebagaimana yang tercantum dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Yang pertama, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Ketentuan mengenai kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yaitu persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan psikis, dan persyaratan fisik. Yang ketiga yaitu tugas dan peran guru. Secara garis besar, tugas guru dapat ditinjau dari tugas-tugas yang langsung berhubungan dengan tugas utamanya, yaitu menjadi pengelola dalam proses pembelajaran, dan tugas-tugas lain yang tidak secara langsung berhubungan dengan proses pembelajaran. Guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas, dalam bentuk pengabdian. Apabila kita kelompokkan, terdapat 3 jenis tugas guru, yakni tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan. Pertama, tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Yang kedua, tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua setelah orang tua di rumah. Dan ketiga, tugas guru dalam bidang kemasyarakatan, guru berkewajiban mencerdaskan bangsa Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila. Nah, yang selanjutnya yaitu paparan data dan pembahasan. Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Juni 2023 dengan pertanyaan seputar guru. Kami mewawancarai salah satu guru di SD Negeri Seropan. Beliau adalah Ibu Feti Rahmawati SPD, merupakan lulusan dari Universitas PGRI Yogyakarta tahun 2016. Beliau sudah memiliki pengalaman mengajar selama 6 tahun di SD Negeri Seropan. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu seperti yang kita tahu bahwa profesi guru ini adalah suatu profesi yang amat mulia. Nah, sebagai seorang yang memiliki profesi tersebut, bagaimana sudut pandang Ibu tentang pengertian guru itu sendiri? Jawaban Ibu Feti yaitu, menurut Ibu Feti Diah Rahmawati SPD, guru adalah seseorang yang memiliki empati tak terbatas terhadap anak didiknya. Maksudnya adalah, memang teknologi dapat mengajarkan pendidikan kepada anak, tapi hanya seorang guru yang dapat mengetahui kondisi anak dari segi kognitifnya, afektifnya, dan psikomotornya, mulai dari ia berangkat ke sekolah sampai pulang sekolah. Guru tak hanya sebagai sumber belajar atau orang yang memberikan pembelajaran, akan tetapi guru itu sebagai panggilan jiwa dalam mengelola maupun menata kelas dengan keberagaman anak didiknya. Selanjutnya, sering kami mendengar bahwa guru adalah panutan bagi anak didiknya. Dapatkah Ibu menyebutkan beberapa tugas dan tanggung jawab guru di sekolah? Menurut Ibu Feti, yang paling utama dalam menjadi seorang guru itu adalah seperti kata guru itu digugu dan ditiru. Guru itu harus menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya. Jikalau kita baik, pasti anak didik kita juga baik, karena masa-masa sekolah dasar itu mereka masih mencontoh perbuatan atau perlakuan yang mereka terima dari sekelilingnya. Jadi tak jarang jika anak didik akan sangat terpengaruh sekali oleh lingkungan sekitarnya. Selain itu, guru sebagai sumber belajar, peran guru adalah sumber belajar akan sangat berkaitan dengan kemampuan guru untuk
menguasai materi pelajaran yang ada. Lalu, guru sebagai fasilitator. Peran seorang guru sebagai fasilitator adalah dalam memberikan pelayanan agar murid dapat dengan mudah menerima dan memahami materi-materi pelajaran. Yang ketiga, menurut Ibu bagaimana etika seorang guru yang baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat? Hal yang paling utama dalam mencerminkan etika guru yang baik adalah dengan tidak melanggar norma dan kode etik guru. Yang pertama, etika guru merupakan pendidikan yang mendasar bagi siswanya, sebab ada banyak guru yang pintar, namun tidak banyak guru yang sanggup menjadi tauladan dan menjaga etika. Banyak guru merasa dirinya hanya sebagai pengajar atau sekedar menggugurkan kewajibannya sebagai guru, sehingga baik buruknya perilaku dan etika guru sangat berpengaruh oleh perilaku muridnya. Yang kedua, seorang guru harus mematuhi kode etik. Ada butir-butir kode etik guru yang harus dipatuhi oleh para guru. Kode etik guru menjadikan jabatan guru dapat dijadikan sebagai panutan. Yang keempat, menjadi seorang guru profesional tak lepas dari tantangan dan kendala. Apakah Ibu dapat menjelaskan kepada kami apa saja contoh tantangan dan kendalanya? Contoh tantangan dan kendala yang dihadapi oleh Ibu Fety sebagai seorang guru di sekolah ini diantaranya yang pertama, menyiapkan KBM sesuai dengan karakteristik siswa berbeda-beda. Seorang guru dituntut harus bisa memahami karakteristik siswa yang berbeda-beda. Misalnya, siswa A lebih unggul dalam prestasi akademik daripada non-akademiknya, lalu sebaliknya siswa B lebih unggul dalam prestasi non-akademik dari akademiknya. Jadi kita sebagai guru harus memiliki segudang ide kreatif untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak didik. Yang kedua, mengamati setiap siswa dalam satu waktu. Mengamati anak didik dalam suatu kelas bukanlah hal yang mudah. Kita sebagai guru harus bisa menghandle mereka dalam satu waktu. Contohnya saat pembelajaran di luar sekolah, anak didik pasti banyak yang lepas dari jangkauan kita. Jadi bagaimana cara kita agar bisa mendekap mereka secara bersamaan. Yang ketiga, siswa memiliki masalah di rumah yang terbawa ke sekolah. Seorang siswa tentunya berasal dari background yang berbeda, mulai dari orang tuanya, ekonomi keluarganya, serta perlakuan yang ia terima selama di rumah. Kondisi siswa ketika di sekolah pastinya berbeda tiap harinya. Misalnya hari ini senang, besok sedih. Seringkali jika sedih, siswa membawa masalah-masalah tersebut ke sekolah, dari kondisi siswa yang tamak murung, tidak bersemangat, dan tidak mendengarkan ketika pembelajaran. Yang keempat, untuk menjadi guru yang profesional pasti ada usaha yang harus dilakukan. Nah, apa saja tips untuk calon-calon guru agar menjadi seorang guru yang profesional? Ibu Fety memberikan beberapa tips untuk menjadi guru yang profesional, yaitu yang pertama, teori tanpa pengalaman tiada artinya, maka kita harus memperbanyak pengalaman. Pengalaman dapat kita cari di mana saja, bahkan pembelajaran tidak harus dilakukan di sekolah dan dapat terjadi dimanapun. Jadi pengalaman itu harus kita cari sebanyak-banyaknya agar menjadi seorang guru yang kompeten dan profesional. Yang kedua, niat hati untuk menjadi seorang guru. Semua berawal dari niat. Jika kita sedari awal sudah niat untuk menjadi guru, maka kedepannya kita akan selalu berusaha untuk menjadi guru yang baik. Dan tentunya hanya melalui bimbingan guru yang setiap siswa dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif, dan produktif sebagai aset nasional dalam menghadapi persaingan yang makin ketat dan berat sekarang dan di masa mendatang. Yang ketiga, mencari wawasan yang lebih luas. Proses belajar dan hasil belajar peserta didik bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola struktur, dan isi kurikulumnya, tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka. Calon guru nantinya akan mencerdaskan anak bangsa. Anak bangsa lahir dari guru yang cerdas, maka kita harus memiliki wawasan yang luas agar nantinya saat mengajar anak didik akan terdidik dengan baik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada pembahasan dari hasil wawancara. Hakikat dari seorang guru adalah mengajarkan hal baik kepada siswanya. Guru itu sebagai contoh untuk murid-muridnya. Jika guru mengatakan A tapi melakukan B, itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikannya. Bisa jadi muridnya mencontoh hal tersebut yang belum pasti baik dan buruknya. Tugas dan tanggung jawab seorang guru di sekolah berkaitan dengan bagaimana cara kita memahami karakteristik masing-masing dari peserta didik untuk menentukan penilaian dan evaluasi peserta didik atau cara mengajar yang baik untuk siswanya. Menurut Ibu Fety Diah Rahmawati SPD, tugas guru juga sebagai sumber belajar bagi peserta didiknya. Selain itu, guru juga harus mampu memfasilitasi anak didiknya dengan pengetahuan-pengetahuan yang belum didapatkan oleh siswa. Menurut pendapat Bu Fety Rahmawati SPD, guru harus selalu beretika serta
mematuhi kode etik guru. Maksudnya adalah banyak guru yang pintar namun tidak banyak yang sanggup menjadi tauladan dan menjaga etika. Profesi guru harus mampu menyeimbangkan dan tahu mana yang harus didahulukan di antara banyak hal yang harus diemban sebagai hak dan kewajiban profesi guru. Dengan adanya kode etik guru, guru harus mampu memperhatikan banyak kepentingan, bukan hanya kepentingan pribadi, namun juga golongan dan kepentingan umum hingga kepentingan bangsa. Kendala yang dialami seorang guru berkaitan dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda setiap individunya, agar guru bisa mempersiapkan bagaimana metode ataupun media untuk menyampaikan pembelajaran agar semua siswa mengerti atau memahami apa yang disampaikan guru tersebut. Kendala lainnya seperti masalah siswa yang terbawa ke lingkungan sekolah hingga membuat siswa tersebut tampak murung, tidak bersemangat, dan tidak fokus ketika pembelajaran. Sebagai seorang guru, kita harus sigap membantu siswa dan menjaga bimbingan konseling untuknya dengan mengajaknya bercerita agar dapat menemukan solusi yang tepat untuk masalahnya. Memberitahu masalah ini kepada orang tua agar orang tua andil dalam mencari solusi yang tepat untuk anak mereka. Dan yang terakhir, selalu memberi motivasi serta memberikan nasihat-nasihat. Tips menjadi guru yang profesional adalah memiliki niat awal untuk mengemban ilmunya menjadi guru. Guru juga harus memperbanyak pengalaman agar teori yang didapat tidak sia-sia. Seorang guru pun harus mencari wawasan-wawasan yang lebih luas atau baru. Maka kita harus memiliki wawasan-wawasan yang luas agar nantinya saat mengajar anak didik akan terdidik dengan baik. Untuk bab selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu guru harus bisa memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya, harus tahu tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru. Etika sangat penting bagi seorang guru. Etika berkaitan dengan apakah gelar guru itu sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan. Guru harus mampu menguasai berbagai cara mengajar agar para siswa paham apa yang disampaikan guru tersebut. Profesi sebagai guru tentunya tidaklah selalu berjalan dengan baik. Pasti ada kendala ataupun tantangannya. Sebagai seorang guru yang profesional harus bisa menguasai segala bentuk tantangan dan mampu beradaptasi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan yang selanjutnya ada manfaat berdasarkan dari kegiatan observasi yang telah dilaksanakan di SD Negeri Seropan Delingo pada tanggal 8 Juni 2023, terdapat beberapa manfaat yang dapat kita ambil, yaitu mahasiswa mendapat banyak pengetahuan mengenai arti dari seorang guru, tanggung jawab guru, etika guru, dan tantangan sebagai guru, serta usaha menjadi guru yang profesional dari sudut pandang seseorang yang memiliki profesi tersebut. Selanjutnya, observasi ini secara tidak langsung dapat menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa mengenai cara menjadi calon-calon pendidik yang kompeten. Dan yang terakhir, dari kegiatan ini mahasiswa juga dapat melihat secara langsung bagaimana kondisi lapangan sehingga menjadi lebih siap untuk menjadi calon-calon pendidik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan saya yang sudah memaparkan materi sesuai yang telah ditentukan. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.